Salah satu keluarga korban bernama Ventila Arista membuat laporan ke Polda Maluku Utara setelah sang adik Feni Astari Dareno diduga menjadi korban pidana perdagangan orang atau TPPO di Myanmar. Feni Astari Dareno dan 3 lainnya, Asriadi Musakir, Sether Maulana, serta Tantoni, awalnya ditawarkan bekerja sebagai marketing di Thailand dengan iming-iming gaji 12 juta rupiah per bulan. Namun, beberapa hari setelah keberangkatan, Feni menghubungi keluarganya dan mengaku bahwa dirinya tidak berada di Thailand, melainkan di Myanmar. Feni tidak tahu nama perusahaan tempat dirinya bekerja karena tidak ada identitas resmi di lokasi tersebut. Feni juga mengaku bahwa ia dan beberapa rekannya dipaksa bekerja sebagai scammer atau penipu daring di bawah pengawasan ketat. Diancam akan disiksa atau dijual jika tidak mencapai target yang ditentukan. Pihak keluarga korban telah berupaya meminta bantuan Bupati Halmahera Selatan Basam Kasuba dengan mendatangi rumah dinas Bupati pada 22 Oktober 2025. Namun hingga kini belum ada tindak lanjut. Tribuners, episode 9 Saksi Kata Tribun Ternate. Kami berkesempatan untuk mendengar langsung kesaksian keluarga korban dugaan TPPO di Myanmar dari Halmahera Selatan, Ventila Arista. Ada 4 warga Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Myanmar. Keempatnya adalah Feni Astari Dareno, kemudian Asriadi Musakir, Sether Maulana, dan Tantoni. Kasus ini terungkap ketika Ventila Arista yang merupakan kakak kandung dari Feni Astari Dareno membuat laporan polisi di Polda Maluku Utara. Feni dan ketiga rekannya awalnya dijanjikan bekerja di Thailand sebagai sales kecantikan dengan gaji sebanyak 12 juta rupiah per bulan. Namun beberapa hari setelah keberangkatan, Feni menghubungi keluarganya dan mengaku bahwa ia tidak berada di Thailand, melainkan di Myanmar. Feni bahkan tidak tahu nama perusahaan dan tempat perusahaan itu berada. Feni juga mengaku bahwa setelah berada di Myanmar, ia dan rekan-rekannya dipekerjakan sebagai scammer atau penipu online dan di bawah pengawasan ketat. Mereka diberi target per hari harus mendapat 3 korban. Jika tidak memenuhi target itu, Feni menyatakan bahwa mereka akan disiksa berupa tidak diberi makan dan bahkan disetrum. Kasus ini telah sampai ke pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dan juga ke pemerintah provinsi. Hal itu dilaporkan langsung oleh keluarga dari korban Feni Astari. Tribuners, saya Nur Hidayat Haji Gani, jurnalis tribunternate.com. Pada edisi episode ke-9 Saksi Kata, saya akan mewawancarai langsung keluarga dari Feni Astari yang merupakan salah satu korban dugaan tindak pidana TPPO di Myanmar. Dan saat ini saya telah bersama dengan Ventila Arista yang merupakan kakak dari Feni Astari. Ventila juga diketahui pihak yang membuat laporan di Polda Maluku Utara dan ke pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dan juga ke pemerintah Provinsi Maluku Utara. Apa kabar Bu Ventila? Alhamdulillah baik, Pak. Baik. Iya. Ya, kita akan berbincang-bincang sedikit terkait dengan kondisi
atau proses awal dan kronologi awal sampai Feni ini bisa menjadi salah satu korban dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Myanmar. Kita akan menanyakan beberapa hal yang menyangkut dengan proses bagaimana Feni sampai menjadi korban. Bu Fatila ya, Iya. kalau bisa diceritakan sedikit apakah sosok Feni di mata keluarga ini seperti apa dia orangnya? Kalau adik saya itu dia dia orangnya tuh baba diam di rumah, jarang mau berjalan-jalan keluar, mau kayak berjalan-jalan dengan teman-teman, jarang. Dia kalau di rumah paling tidur. Nanti kalau kayak pokoknya nanti mau berjalan keluar nanti terlama langsung pulang, berjalan-jalan sama dengan anak lain. Ya, ya. Begitu. Berarti pergaulannya terbatas ya? Iya. Yes, ya. Kapan terakhir keluarga bertemu dengan Feni sebelum dia berangkat ke Thailand dan kemudian menjadi korban TPPO di Myanmar? Dia pokoknya di rumah saja, terakhir tuh tanggal 31 Agustus. 30 Agustus ya? Iya. Dia kan berangkat tanggal 1. Oh, 1 September. Iya. Berangkat tanggal 1. Sebelum itu dia di rumah saja. Dia berjalan-jalan keluar-keluar. Tapi ada informasi yang disampaikan. Maksudnya Feni menyampaikan bahwa ia akan berencana untuk Dari tanggal 30 itu dia dapat telepon nih dari DP Tamang. Tapi Tamang itu kan tumpe orang kampung. Ya. Nah dia bilang, kakak, kita nih mau bekerja di Thailand. Kita, bagaimana kong lihat-lihat dulu. Toh, tentara tahu jangan sampai. Nah, jadi dia bilang, terap apa barang yang panggil itu dingdong. Tumpe Tamang orang Penambuang Pantai. Oh, dia warga desa Penambuang. Iya, warga desa Penambuang, di desa Tanjung. Di Penambuang RT 8. Jadi, tuh bilang, oh iyo, orang ini kan mungkin lagi tuh, ada orang kampung, jadi akan aman-aman saja. Jadi tanggal itu dia bilang, ini kita nih lusa nih mau semua pergi. Barang Lindung bilang kata kerja jadi tukang marketing, jual skincare. Oh, jualan skincare. Iya. Baru dapat gaji 12. Dia bilang begitu. Dia bilang kalau kita dapat gaji 12 nih, kita pegang 2 juta saja 10 tuh, tapi ke arisan supaya kirim keluarga. Berarti sudah ada planning ketika kalau bekerja di situ. Berarti Dindong ini orang pertama yang menawarkan ke Feni terkait dengan pekerjaan di Thailand. Itu melalui telepon, WhatsApp atau secara Facebook. Langsung? Iya. Bu Feni sendiri ini sempat bercerita detail tidak ke keluarga terkait dengan pekerjaannya di Thailand? Misalnya perusahaan yang dia bekerja itu namanya apa, kemudian posisinya di perusahaan itu apa, atau siapa yang menanggung dia punya keberangkatan sampai ke Thailand nanti? Pas yang dia mau berangkat, tanya, itu orang yang keluarga bayar tiket, yang tanggung tiket atau dari mana? Langsung dia bilang, terada dong dari perusahaan langsung. Oh, dari perusahaan langsung ya? Dari perusahaan langsung yang bayar. Jadi tanggal 31 itu langsung dong kirim ini DP ongkos tiket melalui ini telepon. Dari WA. Dari WhatsApp. Iya. Jadi dari Ternate sampai Jakarta itu semua dong tanggung tiket. Berarti tiketnya sudah di booking memang? Iya. Mulai dari Ternate. Bacan Ternate Manado baru ke Jakarta. Manado ke Jakarta baru selanjutnya ke Bangkok. Berarti di Bangkok baru ke Myanmar ya? Iya. Terus kalau keberangkatannya Feni dari Halmer Selatan hingga ke luar negeri ini, sepengetahuan dari keluarga, apakah itu melalui agen resmi atau hanya jalur pribadi? Kayaknya yang itu menawarkan itu. Kayaknya itu ke pribadi sih. Karena kalau bilang resmi pasti kan ada ini, tapi kan ntar tahu
tentang tahu yang pertama dia pergi itu tentang tahu itu resmi kah, ilegal kah, atau legal kah, tentang tahu. Berarti Feni juga belum memastikan Iya. apakah itu resmi atau hanya Iya, perseorangan yang kemudian iya. mencoba mengajak dan mereka berangkat. Iya, karena orang pikir orang kampung tuh yang panggil, jadi tuh aku aman-aman saja. Setelah berangkat ini, Feni setelah diberangkat, kapan pertama kali keluarga menerima kabar dari Feni terkait bahwa dia diduga ya menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di dunia? Jadi awalnya dia berangkat dari tanggal 1 itu, dia sampai Jakarta tanggal 3. 3 September. Iya, tanggal 3 September dia langsung tembak ke Bangkok. Tanggal 3 itu pokoknya sampai tanggal 5 baru dia kasih kabar. Kalau dia sekarang ini. Berarti sebenarnya dari tanggal 3 sampai tanggal 5. Oh bukan, tanggal 3 dia sampai Jakarta. Baru tanggal 5 baru dia berangkat ke Bangkok. Tanggal 5 berangkat Bangkok. Iya. Dari Bangkok itu sudah tidak ada kabar. Nah dari Bangkok itu dia bilang ada tunggu orang mau datang ambil. Nah jadi nanti 2 hari kemudian baru dia kasih kabar. Tanggal 7. Itu kabarnya bagaimana? Nah kabarnya itu dia masih belum bilang apa-apa. Dia cuma bilang kerja ini saja, belum kerja, cuman kayak panggil orang rekrut. Cuman dia belum tahu dia pekerja apa. Cuman dia masih menunggu untuk kata mau jual skincare tadi. Nah, jadi nanti yang dia kasih tahu itu di tanggal 13. Tanggal 13. Iya, di tanggal 13 September. Malam sekitar jam 8. Itu kabarnya. Iya, dia bertelepon, dia bilang, Ika, mau tahu sekarang kita di mana? Kita pikir di mana? Dia bilang, sekarang kita di Myanmar. Itu berarti kabar bahwa dia sudah berada di Myanmar itu di tanggal 13 September itu. Iya. Ternyata yang awalnya harus ke bekerjanya di Thailand. Iya. Di sepengetahuan keluarga dia Iya, ke iya. Thailand bekerja sebagai Iya. sales kecantikan di Thailand. Dan pada tanggal 13 itu dia mengabarkan bahwa Dia sudah di Myanmar. sudah di Myanmar. Jadi orang kaget, bilang di Myanmar, di Thailand. Kamu apa sekarang di Myanmar? Langsung untung panik, dan bilang, coba ngana Sherlock. Sherlock, tapi dia bilang dulu, baru tuh pekerja tuh sebenarnya bukan jual skincare, tapi coba ngana cari itu, DP nama scammer. Jadi saya cari nih, saya cari padahal dia tertulis tuh scammer itu adalah penipuan online. Cari-carinya di Google. Iya, cari di Google. Jadi itu bisa tahu, iyalah berarti anak nih cara betul. Dari situ tuh orang semua sampai sekarang ini panik begitu. Kayak itu banyak beban pikiran. Berarti saat tahu dia di Myanmar ini, apa yang pertama kali keluarga lakukan ketika mengetahui Feni ternyata di Myanmar? Dari tanggal 13 itu langsung tong semua menangis nih. Tanggal 13. Karena langsung orang cari scroll TikTok DP lokasi toh, DP lokasi. Padahal itu tanpa perdagangan orang. Oh, lokasi yang Iya, yang dia Sherlock. Jadi malam itu langsung orang pergi cari di orang di pengacara. Dia bernama Pak Uce. Panggilnya Uce. pengacaranya di Halmahera Selatan. Iya. Orang ke sana padahal dia pakai keponakan lagi yang jadi korban. Sementara di Bangkok. Dia bilang, orang tak tahu karena ini nih baru pertama kali terjadi, orang tak tahu itu mesti melapor di mana. Tapi tuh cuma menangis nih. Sudah panik kalau tahu Iya, dia di Myanmar panik. dan ketika dia share lokasi Iya. dan itu lokasinya Tanpa terbaik. diduga itu Iya. tempat Perdagangan orang. perdagangan orang. Iya. Nah, jadi langsung kembali di Ganusuli. Pergi di Pak Camat. Malam-malam itu. Karena telepon Pak Kades, dia ada di Pak Camat di rumah. Jadi kembali lagi di Pak Camat. Dan bilang, terang maksudnya bertanya atau tanya solusi untuk bagaimana ini DP ke depan atau mau cari bantuan dari mana. Dorang juga begitu bilang, dorang tidak bisa bikin apa-apa karena orang hari ini baru terjadi ini, begitu. Jadi orang semua kasih orang dapat berita dari sana yang tegang, baru orang di sini terada yang kasih
solusi dia tempe otak popo begitu. Berarti setelah itu meminta solusi dari kecamatan. Iya. Kan ini kan ketika kasus dugaan TPPO 4 Selatan termasuk dengan TNI ini kan dia mulai mencuat ke publik ketika ada laporan polisi yang dibuat oleh keluarganya Iya. yang dalam hal ini di Fantila sendiri ya. Itu bisa diceritakan proses keluarga membuat laporan di Polda. Itu pertama sebelum ke Polda sekitar tanggal 20 September itu orang melapor di Polres. Polres Halmahera Selatan. Iya. Karena tuh bertanya-tanya nih, itu orang sebenarnya tuh mau lari di mana, tuh mau bertanya di mana. Jadi kayak, papa lah baik tuh melapor di Polres dulu. Kayak bikin berita kehilangan. Karena yang si Dindong ini kan yang panggil saya PAD. Tahu jadi itu orang kayak melapor dia begitu. Iya. Melapor si Dindong. Iya. Yang orang yang mengajak. Iya. Karena anggap tuh dapat tipu nih. Begitu. Jadi tuh melapor dulu di Polres. Tuh melapor di Polres DP 1 minggu. Iya, 1 minggu baru dorang ajukan ke Polda. Dari Polres mengajukan ke Polda. Iya. Kemudian apakah keluarga sempat berkomunikasi dengan Feni setelah laporan itu? Iya, sempat berkomunikasi dengan dia. Pokoknya aku telepon terus. Dia juga bilang, dia bilang kita sini secara mampu. Kasihan tolong Pak kita, dengan tolong Pak kita. Barang tadi nih ada teman yang dapat pukul. Karena besok nih ada algojo yang datang 2, satu tukang pukul, satu tukang strom. Jadi orang semua tambah panik, tambah ya Allah, orang harta mau bikin apa, di jalan mana, toh. Habis itu DP besok 2 hari dia sudah ada kabar. 2 hari selama 2 Iya, hari. 2 hari terada kabar, orang semua cuma menangis. Mama juga menangis, baru bilang DP malam jam 3 subuh dia chat Ita, sekarang apa, orang baru keluar dari penjara, mendapat penjara 2 hari. Sempat di penjara 2 hari. Iya. Berarti memang ketika laporan polisi dibuat di Polda Maluku Utara melalui Polres Halmahera Selatan, setelah itu kabarnya memang Feni ini sudah dalam kondisi yang tidak baik-baik. Iya. Yang dalam hal ini ya sudah tidak sesuai dengan perjanjian awal. Iya. Sempat di penjara 2 hari. Sempat di penjara 2 hari. Dia 2 hari itu cuma dapat kasih makan 1 kali. Selama 2 hari. Iya. Dapat makan cuma 1 kali dan dia bilang orang tuh lapar sekali, baru orang dapat penjara, dapat kurung. Orang dapat 1 orang karena tempat tamang saya itu perempuan, dia dapat pukul sampai berdarah-darah, dapat injang, baru tukang pukul itu orang Indonesia, perempuan lagi. Dia bilang, baru untuk baik ada orang Myanmar yang mungkin DP hati baik, dia kasih makan kita, dia bilang, dia kasih kita telur. Begitu dia bilang. Dan itu di kondisi itu memang pihak yang mau dipekerjakan mereka yang melakukan itu. Iya. Bukan pilak. Kemudian hingga saat ini kan apa rapat terbesar keluarga terhadap pemerintah daerah ya, pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, kemudian pihak kepolisian dan Kementerian Luar Negeri terkait dengan Feni dan rekan-rekannya yang sementara ini masih berada di Myanmar, kemudian diduga ya menjadi korban TPP. Apa harapan keluarga terhadap pemerintah dan juga pihak kepolisian? Harapan orang keluarga untuk pemerintah dan pihak kepolisian, terutama Bapak Presiden, Ibu Gubernur, kami mohon untuk orang kasih pulang orang PAD,
orang tahu sampai adik pergi mungkin ilegal. Orang sekarang juga baru sekarang orang tahu kalau orang ilegal. Karena banyak netizen ini bilang kata, siapa suruh mau pergi, nanti mau pulang baru minta bantu di pemerintah. Karena kalau orang tahu orang pergi ke sana kong ilegal, tar mungkin tuh kasih juga. Jadi tong berharap untuk pemerintah, untuk Bapak Presiden, untuk Ibu Gubernur, tolong minta bantu untuk kasih pulang tong PAD, karena sekarang dorang ada di camp militer. Dorang hanya berharap bantuan dari pemerintah. Karena di camp itu ada 6 negara. Tapi kata adik saya, dorang bilang itu tergantung dari pemerintah, siapa yang cepat dorang bisa dapat ambil. Tergantung dari itu. Iya. Ya. Ini kan kasus dugaan TPPO yang di antaranya adalah 4 warga Almer Selatan, termasuk salah satunya adalah Feni yang merupakan adik dari Infantila ini. Iya. Ini kan menjadi perhatian publik. Ada pesan tidak untuk masyarakat Almer Selatan agar tidak tertipu dengan iming-imingan kerja dengan nilai gaji yang besar yang salah satu korbannya adalah adik ibu sendiri? Pesan dan kesan untuk saudara-saudara masyarakat Maluku, masyarakat Bacan yang belum tahu nih kerja-kerja di luar negeri. Mohon walaupun itu ngonipe tamang ka, tamang dekat ka, tamang jauh, ada yang panggil kerja di luar negeri, mohon jangan. Kecuali itu resmi. Terakhir Ibu Fantila, kira-kira melalui perbincangan kita hari ini melalui program Saksi Kata dari Tribun Ternate ini, podcast yang kita laksanakan ini, apa yang ingin keluarga sampaikan untuk Feni yang sementara ini masih berada di Myanmar? Untuk saya PAD Feni, jangan banyak pikiran. Orang sini keluarga juga berusaha banyak berdoa supaya Allah lindungi Ngoni, supaya bisa sampai pulang ke Indonesia. Kita doakannya mudah-mudahan Feni dan beberapa kerabatnya yang ikut serta dalam yang sementara ya berada di Myanmar, insya Allah bisa dipulang dengan keadaan selamat. Baik, Tribuners, semoga para korban segera ditemukan dalam keadaan selamat, dan semoga cerita dari Bu Fantila Astira ini menjadi pengingat bagi kita semua tentang pentingnya kewaspadaan terhadap tawaran kerja ke luar negeri. Saya Nur Hidayat Haji Gani, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.